Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvito Kumara dengan NIM 01101823280003 dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam A Palembang. Oke, di sini saya ingin membahas tentang materi yang telah saya ambil dan telah saya list di grup, yaitu di sini saya membuat dengan judul dekonstruksi nilai waktu, uang menuju arsitektur pertukaran yang adil, analisis kritik paradigma time value of money, dan pembuktian matematis ekonomi value of time dalam makroekonomi Islam. Oke, jadi kuantitas yang konstan itu ternyata nilai yang fluktuatif. Secara absolut, waktu adalah entitas egaliter. Semua orang dibekali 24 jam. Namun, nilai ekonominya berdiferensiasi berdasarkan efektivitas atau tepat guna dan efisiensi atau tepat cara. Waktu bagi buruh kasar bernilai 25.000 per jam. Sementara manajer keuangan 250.000 per jam. Lalu di sini ada koneksi paradigma. Uang sebagai flow konsep. Uang dalam Islam adalah konsep aliran layaknya fasilitas public goods. Menahannya atau iktikar menghambat nilai tambah. Waktu memiliki karakteristik serupa. Nilai tambah tidak lahir dari sekadar berlalunya waktu atas uang yang ditahan, melainkan dari pemanfaatan waktu tersebut dalam aktivitas sektorial. Lalu di sini ada premis konvensional, di mana time value of money membenarkan bunga sebagai kompensasi atas hilangnya daya beli uang di masa depan akibat inflasi. Misal 10% per tahun menurunkan daya beli 10.000 dari 10 pisang goreng menjadi 9. Lalu di sini ada kritik analitis syariah, kecacatan logika simetris. Argumen ini cacat karena bersifat non-exhausted condition. Siklus ekonomi selalu memiliki dua wajah, inflasi dan deflasi. Di mana jika inflasi melegitimasi positive time value atau bunga, maka secara logis deflasi atau peningkatan daya beli wajib melahirkan negatif time value atau kompensasi negatif ke peminjam. Kenyataannya, sistem konvensional mengabaikan kondisi deflasi karena hanya mengakomodasi skenario yang menguntungkan pemilik modal. Itu di bawah situ ada kurva ya, di mana bukan kalau ke atas itu inflasi, di mana inflasi itu daya beli turun, kalau ada deflasi di mana daya beli naik. Lalu di sini ada ilusi kepastian dan realitas ketidakpastian. Jadi kita baca lagi dulu ya. Bisnis real melahirkan 3 cabang, yaitu positive return 0,4, negative return, dan juga no return atau 0 dengan 0,2. Lalu di sini ada premium for uncertainty, di mana manipulasi konvensional, di mana itu ujungnya bakal diubah menjadi kepastian bunga dengan probabilitas 1,0. Premis konvensional, individu lebih menyukai konsumsi saat ini, menunda konsumsi menurut kompensasi mutlak meskipun inflasi nihil. Kritik syariah terhadap exchange of liabilities. Ekonomi konvensional menukar probabilitas negatif dengan nol dengan sebuah kepastian mutlak. Praktik memaksakan risiko menjadi kepastian ini ditolak tegas sebagai bentuk algun mau dilagun nih.
untung tanpa resiko, dan al-kharaj di daman atau hasil tanpa kerugian. Di sebelahnya ada tabel yaitu keadaan, natural uncertainty, dan discount rate. Ya itu di bawahnya ada probability ya, oke. Untuk positive return, naturalnya itu di angka 0,4, sedangkan discount rate-nya itu di angka 1,0. Lalu non return di naturalnya itu ada 0,2, di discount rate-nya itu juga ada 0%. Lalu di negative return, di natural itu ada 0,4, sedangkan discount rate sama seperti sebelumnya di angka 0. Lalu di sini ada matriks resolusi, kepastian versus ketidakpastian return. Lalu di sini ada tabel di di mana di sini ada dimensi risiko konvensional dan Islam. Bila return pasti, ada certainty, itu didukung oleh interest rate pada konvensional atau time value of money, ditentukan mutlak oleh referensi konsumsi saat ini dan tingkat ekspektasi inflasi. Kalau di Islam atau economic value of time, di mana keuntungan jual beli atau sewa tangguh ditentukan secara adil oleh tingkat keuntungan per transaksi real dan frekuensi transaksi dalam satu periode. Lalu ada yang kedua atau deal return tidak pasti atau uncertainty. Itu ada discount rate sebagai harga dipaksakan menjadi kepastian mutlak, merupakan penjumitan expected return dengan premium ketidakpastian. Lalu di Islam, economic value of time, di sana discount rate sebagai alat ukur digunakan murni untuk menentukan nisbah bagi hasil di awal akad pembayaran aktual wajib dikalikan dengan actual return, bukan expected return. Lalu di sini ada anatomy endowment point, memetakan waktu dan kekayaan. Kekayaan diukur secara real. Endowment point adalah titik kombinasi pendapatan seseorang saat ini, current income, dan ekspektasinya di masa depan atau future income. Oke, di situ ada future goods, yaitu mangga. Di bawah itu ada current goods, yaitu mangga juga. Jadi di titik satu itu ada titik Baldori di angka 12,12 juga, garis equilibrium absolute, current income sama dengan future income. Lalu di dua itu ada titik Mahfud di angka 10 atau 15, zona atas, cerminan pekerja muda yang karirnya sedang berkembang. Lalu yang ketiga ada titik Jamal, zona bawah. Nah, itu cerminan masa pensiun atau masa panen. Distribusi waktu spiritual. Posisi endowment ini secara langsung menentukan bagaimana individu mengalokasikan 24 jam waktunya antara mencari harta saat ini, berinvestasi untuk masa depan, dan beribadah untuk investasi akhirat. Lalu di sini ada intertemporal budget line atau mekanika pertukaran antar waktu. Mekanika pertukaran antar waktu. Seseorang jarang mengonsumsi tepat di titik endowmentnya. Mereka melakukan interaksi pasar dengan pinjaman atau penjualan tangguh yang membentuk kemiringan atau slog garis anggaran. Lalu di bawahnya itu ada insight syariah. Dalam bingkai syariah, aktivitas pertukaran antar waktu menciptakan garis linier yang elegan, kenaikan nilai pinjaman secara otomatis mengurangi kapasitas konsumsi masa depan tanpa harus bertumpu pada suku bunga murni berbasis nilai pertukaran real. Lalu di samping itu ada mekanika pertukaran syukri. Dengan melihat kurva, yang dimana kurvanya itu ada future goods dan current goods mangga, disimpulkan bahwa titik awal yes
10 mangga saat ini, 10 masa depan, koordinat sama 10,0. Lalu ada titik A meninjau, Syukri meninjau 1 mangga hari ini dan mengembalikan 1,1 besok. Konsumsi bergeser ke koordinat 11,8,9. Kenaikan current consumption adalah equivalent mekanis dari penurunan future consumption. Lalu di sini ada derivasi kurva permintaan berbasis margin real. Skenario Syafi'i atau endowment 10.000. Ia ditawari penangguhan pembayaran oleh 3 penjual dengan tingkat keuntungan real yang berbeda. Di budget lines with varying real margins. Ini ada future goods rupiah dan current goods rupiah. Nah, seperti itu kurvanya. Lalu di sebelah ada derived real margin demand curve. Nah, itu jadi bukti teoritis menghubungkan rasio harga tangguh dengan kuantitas yang diminta membuktikan bahwa hukum permintaan universal downward sloping tetap berlaku kokoh dan kerangka syariah permintaan merespons margin keuntungan real membatalkan urgensi penggunaan suku bunga fiktif. Lalu ada dinamika eksternal, guncangan pada pendapatan saat ini. Bagaimana sih sistem respons injeksi kekayaan mendadak? Nah, ini ada skenario warisan Hafiz. Hafiz mendapat warisan mendadak sebesar 500 kilo beras tahun ini. Titik endowment awalnya bergeser murni secara horizontal dari 1000 menjadi 1500 1000. Lalu gimana sih mekanika pergeserannya? Jadi yang pertama itu ada pergeseran budget line. Garis anggaran bergeser paralel murni ke kanan dengan asumsi rasio harga konstan di 1,25, titik equilibrium konsumsi melonjak secara signifikan. Lalu kedua itu ada pergeseran kurva permintaan. Dengan asumsi rasio harga konstan di 1,25, titik equilibrium konsumsi melonjak secara signifikan. Kurva permintaan beras saat ini mengalami shift vertikal ke kanan. Pada tingkat harga yang sama, kuantitas beras yang diminta Hafiz melonjak drastis dari 800 kilo menjadi 1.100 kilo. Pola ini teguh terdiri dengan asumsi objek konsumsi adalah barang normal dan normal goods. Lalu ada efek kekayaan semu. Bagaimana sih ekspektasi kekayaan masa depan mendorong daya beli saat ini? Nah, di skenario hadiah Mutia, nah, Mutia dijanjikan hadiah 500 kg jagung, namun baru akan diterima tahun depan. Titik endowmentnya bergeser secara vertikal ke atas dari 1000 menjadi 1500. Dinamika perilaku. Meskipun aset aktual saat ini atau current income tidak bertambah satu butir pun, harapan kekayaan masa depan mensubsidi perilaku psikologisnya hari ini. Mutia merasa lebih kaya. Lalu ada insight. Ekspektasi masa depan secara langsung mendorong dorongan daya beli saat ini mengonfirmasi ke dalam psikologis dari model economic value of time. Ini ada mekanikanya. Mekanika pergeseran dan kurva. Yang pertama ada pergeseran budget line. Itu future goods kilogram beras dan bawahnya ada current goods. Jadi garis anggaran bergeser paralel menembus titik endowment masa depan yang lebih tinggi. Lalu yang kedua itu ada kalau permintaan saat ini tetap bergeser ke kanan, permintaan naik dari 1.100 kilo menjadi 1.300 kilo. Nah, ini lalu di sini uji klinis makroekonomi present value versus profitability. Model merah itu cicilan tunggak tertunda. Tahun 1 0, tahun 2 0, tahun 3 400 juta. Model hijau cicilan progresif. Tahun 1 0, tahun 2 200 juta, tahun 3 100 juta. Nah,
Empat model pembiayaan yaitu modal sendiri atau self financing, pinjaman syariah, core, pembiayaan pemasok dan kredit bank atau interest based. Pertanyaan sentral, sistem manakah yang menghasilkan output optimal bagi kelangsungan bisnis real dan sistem mana yang justru mendistorsi nilai ekonomi? Metrik resolusi formula profit rate atau economic value return menakar aliran pembayaran antara waktu dan ekonomi Islam, matematikan keadilan. Untuk menakar aliran pembayaran antara waktu yang berbeda, Islam menghindari diskonto fiktif. Islam menyetarakan modal C dengan penerimaan masa depan R atau revenue melalui profit rate. C itu kapital ya. Jadi itu rumusnya di mana C modal awal itu kapital, R itu atau penerimaan awal immediate revenue, dan terus ada RT plus satu itu penerimaan masa depan future revenue at T1 plus T plus 1. Lalu ada RT plus N atau penerimaan akhir final revenue at T plus N. Lalu ada N di mana N itu ada periode waktu atau time period. Kalkulasi skenario riski melalui penyelesaian persamaan diferensial profit rate modul merah cicilan di ujung sama dengan PR 1,0. Profit rate modul hijau cicilan progresif sama dengan PR 1,414. Kesimpulan objektif penjualan modul hijau secara matematis jauh lebih menguntungkan dagang karena memfasilitasi perputaran hasil yang lebih cepat untuk diinvestasikan kembali. Lalu di sini ada skenario syariah, ekspansi tanpa distorsi. Skenario 1 yaitu self financing modal sendiri. Rizky membeli aset menggunakan uang tunai mandiri. Keputusan dieksekusi berdasarkan kalkulasi profit rate real. Mobil hijau 1,414 itu mengalahkan mobil merah yang sebesar 1,0. Status ekonomi sangat stabil, rasional, dan aplikatif di lapangan. Attainable. Lalu yang kedua itu ada skenario 2, card financing atau pinjaman kebajikan. Dibiayai murni menggunakan pinjaman pokok tanpa imbalan R sama dengan 0. Perhitungan membandingkan present value absolute murni mobil merah itu 3, sedangkan mobil hijau 2. Kombinasi bisnis ini menghasilkan agregat volume tertinggi. Menjadi status ekonominya itu menjadi pilihan paling efisien yang memicu volume transaksi real secara maksimal. Fast best solution. Lalu di sini ada ilusi suku bunga, distorsi kreditor terhadap sektor real. Skenario 4, interest based financing. Nah, di sini ada the force equation. Primera dipaksa setara dengan PV hijau. PV merah sama dengan PV hijau itu rumusnya ya. Hilangkan dari kedua sisi lalu kalikan dengan maka didapat R itu sebesar 0,5. Dampaknya itu kenyamanan artifisial ini memaksa equilibrium suku bunga tersedat pada angka R sama dengan 0,5 atau 50%. Pada tingkat diskonto 50%, keuntungan real dari pedagang tidak pernah sungguh-sungguh disetarakan. Keputusan diintervensi oleh bias psikologis kreditor. Fokus usaha bergeser fatal dari mengamankan kelayakan bisnis menuju sekedar upaya menutupi biaya utang bergaya eksploitatif. Kelayakan bisnis menuju sekedar upaya menutupi biaya utang yang bunga yang eksploitatif. Lalu di sini ada matriks resolusi makroekonomi versus sama dengan attainable versus unattainable. Di sini ada skenario pemodalan yaitu
Crowdfinancing, self-financing, dan interest-based. Hal dat peringkat profit rate, syariah, peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 4 atau terendah. Peringkat PV bunga konvensional, peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, dan 4. Halo, status eksekusi real itu ada fast-based solution, mendalam volume real, attainable, stabil, dan dapat dicapai. Unattainable, distorsi, hilangnya peluang. Core insight, konsep present value berbasis bunga sering menjebak pelaku usaha mengejar solusi ilusioner yang attainable. Di dunia nyata, karena tuntutan kreditor memisahkan diri dari realita pasar real. Sebaliknya, profitability syariah selalu memandu menuju ke resolusi real yang attainable. Tibalah kita ke kesimpulan, yaitu di mana kesimpulan di sini adalah makroekonomi mengembalikan ekonomi real sebagai panglima, di mana itu ada dampak destruktif dan value of money, eksistensi suku bunga menyesatkan kontribusi modal terhadap sektor real, pelaku ekonomi terjebak dalam perilaku rent seeking, menghasilkan fata morgana pertumbuhan ekonomi yang hanya berputar di sektor finansial. Hal ada di dampak konstruktif, economic value of time, sistem syariah non-bunga menyelaraskan distribusi risiko dan mensinergikan kekuatan modal murni dan keringat usaha manusia. Arsitektur ekonomi Islam memastikan bahwa sektor real senantiasa menjadi panglima absolut, bukan sekadar ludak dari sektor finansial. Sebuah sistem pertukaran di mana keadilan bukan sekadar jargon moralitas, melainkan sebuah keniscayaan matematis. Oke, sekian saja dari saya, penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah tingkah, saya minta maaf kepada Allah saya mohon ampun. Oleh taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.